Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Senin gini kita akan masuk ke tema 7 subtema 2, yaitu tentang perkembangan teknologi produksi sandang di pembelajaran 1 dan 2. Kita lihat pada halaman 61. Pakaian itu terbuat dari macam-macam bahan ya Kak. Pakaian itu fungsinya banyak. Untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin. Lalu banyak lagi terhindar dari sengatan gigitan hewan. Bisa menjaga kesopanan juga pakaian. Nah, orang yang tidak berpakaian itu dapat mudah terkena penyakit dan dianggap tidak sopan oleh lingkungannya. Jadi pakaian itu sangat banyak fungsinya ya. Nah, bahan atau macam-macam bahan dari pakaian itu ada 3. Kapas, bulu domba, dan sutra. Di sini Bu Guru akan memberikan gambar. Nah, ini dia pohon kapas seperti ini bentuknya. Lalu bulu domba, dia dari domba yang bulunya sangat tebal. Kalian tahu domba kan? Domba itu hampir sama dengan kambing. Bedanya kalau kambing bulunya sedikit, kalau domba bulunya tebal. Nah, semua bahan ini, 3 bahan ini memiliki serat. Nah, lalu manusia itu mampu membuat serat sintesis. Nah, serat sintesis ini berasal dari batu bara muda. Serat itu disebut oleh nilon. Baik. Jadi pakaian ini yang dibuat dari pakaian tebal itu dapat dibutuhkan oleh orang yang tinggalnya di daerah dingin. Misalnya ketika musim salju atau musim hujan kita kan memerlukan jaket. Nah, salah satunya dari ini dia bulu domba. Baik, kita lanjut pada halaman selanjutnya. Kita akan belajar tentang pola geometris. Apa sih pola geometris? Pola geometris adalah susunan atau bentuk geometris yang selalu diulang-ulang atau membentuk pola tertentu. Sebelumnya ada pola geometris. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya tuh diulang-ulang ya, Kak. Nah, lalu ada gambar yang kedua. Kalau kalian perhatikan, bentuknya diulang-ulang. Seperti gambar daun tadi. Bentuknya diulang-ulang walaupun warnanya berbeda. Seperti lingkaran pun juga sama. Jadi itu namanya pola geometris. Nah, di sini kita akan belajar melipat bangun datar sama besar. Ada caranya pada halaman 65. Ada di sini bentuk Kak bangun datar apa? Layang-layang. Yang pertama, kita buat gambar layang-layang seperti pada nomor 1. Kita buat dengan rapi. Lalu yang kedua, nah, kita gunting deh layangan itu dari kertas yang sudah kita buat. Kita ikutin pola layang-layangnya ya, Kak. Yang ketiga, lipat layang-layang secara vertikal. Jadi ke samping secara vertikal itu namanya ya, Kak. Dengan rapi ya. Lalu yang keempat, kalian beri garis hasil dari lipatan tersebut yang tadi nomor 3. Setelah dilipat kan pasti ada bekasnya, kayak kalian garisin. Lalu yang kelima, kalian lipat kalau tadi secara vertikal, sekarang secara horizontal itu turun ke bawah. Kalian lipat tidak perlu sampai ujung, tapi hanya dipaskan sisi kanan dan kirinya. Seperti pada contoh nomor 5. Nah, di nomor 6 diberi garis seperti ini. Jadi sudah terlihat garisnya yang tadi dilipat secara vertikal pada nomor 3 dan horizontal pada nomor 5. Di nomor 7 ada pertanyaan nih, Kak. Manakah lipatan yang dapat membagi 2 layang-layang yang sama besar? Lipatan vertikal atau horizontal? Kalau kalian perhatikan dari nomor 3 dan 5, mana yang lipatannya sama besar? Nah, betul, jawabannya adalah vertikal. Yang nomor 3, ketika dilipat itu sama sisinya sama besar dibandingkan dengan nomor 5. Ketika dilipat dia masih ada sisanya, tidak sampai ujung. Kalian bisa praktekkan ya di rumah.
kita lanjut ke pembelajaran seni budaya dan di sini ada tari daerah. Nah, tari daerah ini apa sih, Kak? Tari daerah merupakan seni yang mengandung unsur gerak tubuh. Gerakan tubuh dalam tarian bukan gerakan sembarangan, tetapi gerakan yang memiliki makna. Jika dirangkaikan, gerakan-gerakan tersebut dapat menjalin sebuah cerita. Nah, baik. Gerakan-gerakan tarian ini banyak ya, Kak, gerakan tradisional di Indonesia. Beberapanya ada tari saman. Nah, lalu ada tari piring. Ketiga, tari jaipong. Keempat, tari merak. Dan yang kelima, tari sedati. Nanti kalian bisa cari tahu dari manakah tari-tari itu berasal, dari daerah mana. Kita lanjut ke halaman 71. Kita akan membahas tentang tari menenun. Apa sih itu dan asalnya dari mana tari menenun? Setiap tarian itu ada banyak maknanya ya, Kak. Salah satunya tari menenun ini. Tari menenun ini berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Nah, tari menenun ini sudah ada pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, dia salah satunya menghasilkan tenun songket yang berasal dari Palembang. Nah, tenun songket ini memiliki corak yang indah dengan benang yang dilapisi emas. Selain itu, hasil tenun songket ini dapat dijadikan bahan utama dalam pembuatan pakaian adat perkawinan atau pernikahan yang dikenakan oleh mempelai perempuan atau pengantin perempuan. Jadi biasanya dipakai sama orang yang nikah, yang dipakai dari anak pihak si perempuannya ya, Kak. Nah, tari menenun itu di sini ada contohnya. Nah, ini dia. Ini namanya tari menenun itu lahir dari sebuah garapan tari kreasi. Tari kreasi ini namanya tari rampak kipas songket berada. Di sini ada maknanya yang menceritakan tentang ketekunan dan kegembiraan para gadis Palembang dalam kegiatan menenun songket. Jadi, tari rampak kipas ini dapat diartikan dari maknanya yaitu ketekunan dan kegembiraan para gadis Palembang karena hasil menenun songket ya, Kak. Nah, ini dia di pembelajaran pertama. Lalu kita akan lanjut ke pembelajaran kedua. Kita akan membahas tentang pembuatan pakaian. Pakaian yang kita pakai merupakan sumber daya alam dari apa ya, Kak? Dari hewan atau tumbuhan. Nah, pakaian itu tadi yang sudah Bu Guru jelaskan dapat terbuat dari bulu domba atau wol, benang wol. Lalu ada bunga kapas, dan yang terakhir ada kepompong ulat sutra yang tadi sudah disebutkan atau disebut dengan kain sutra. Nah, kain sutra ini harganya biasanya di pasaran itu sangat mahal, Kak. Tetapi dia bahannya halus dan lembut. Kita akan mempelajari bagaimana proses pembuatan kain ya. Nah, di sini ada proses pembuatan pakaian kepompong dari ulat sutra. Kepompong ulat sutra berasal dari air liur atau ludah ulat sutra. Nah, air liur atau ludah ini akan mengeras dan membentuk serat-serat benang. Tadinya kan basah, dia akan keras. Nah, benang akan ditenun menjadi kain sutra. Kain sutra dijahit menjadi pakaian sutra
pakaian sutra. Kalian bisa lihat pada gambar halaman 74 yang A. Nah ini, jadi dia berasal dari ludahnya atau air liurnya si ulat sutra yang keras. Lalu proses pembuatan pakaian dari bunga kapas. Orang menanam biji kapas. Biji kapas menjadi pohon kapas. Pohon kapas itu akan berbunga putih. Bunga kapas diambil dan dibawa ke pabrik. Bunga kapas dipintal menjadi benang. Benang dipintal menjadi kain. Kain dijahit menjadi pakaian. Itu contoh dari 2 pembuatan ulat sutra dan namanya bunga kapas. Cara prosesnya ya Kak. Lalu motif batik Kalimantan pada halaman 76. Nah, Kalimantan tidak hanya memiliki alam yang indah, tetapi juga ada kain tradisional yang indah. Namanya bisa kita bilang sasirangan. Biasanya terdapat di kota manakah? Dia banyak terdapat kain sasirangan ini banyak terdapat di kota Banjarmasin dan Martapura. Nah, keistimewaan sasirangan ini coraknya saja sudah menunjukkan corak khas Kalimantan. Nah, sasirangan ini berasal dari Kalimantan. Kain sasirangan ini berasal dari Kalimantan Selatan. Sedangkan dari Kalimantan Tengah ada batik yang terkenal dengan nama benang bintik. Baik, di sini Bu Guru akan ada contoh motif dari motif yang umum. Ada batang garing yang maksudnya adalah simbol dari batang kehidupan bagi masyarakat Dayak. Lalu ada mandau, senjata khas khusus suku Dayak. Burung enggang atau tinggang maksudnya adalah burung elang di Kalimantan. Yang terakhir ada balanga. Nah, ini adalah motif yang umum yang ada di daerah Kalimantan ya Kak. Kalian bisa lihat pada halaman 76 ada contoh sebelah kiri motif batik benang bintik dari Kalimantan Tengah dan motif batik sasirangan sebelah kanan berasal dari Kalimantan Selatan. Seperti itu. Nah, di sini ada proses pembuatan kain baju. Yang pertama, biar kalian lebih paham, ini ada pohon kapas. Nah, pohon kapas itu kita ambil bunganya. Kita ambil bunganya yang putih-putih tadi, lalu dipintal atau memintal kapas. Memintal itu seperti ini ya Kak. Jadi dipisahin benangnya dari kapas tersebut. Dan dibuat dan menghasilkan sebuah benang. Makanya kapas tadi kan dia gak mungkin kan tiba-tiba jadi kapas, gimana caranya jadi benang. Nah, makanya dipintal seperti itu ya Kak. Nah, dari benang ini kita pakai untuk menenun kain. Ini adalah proses menenun kain. Nah, dari situ dia akan menghasilkan sebuah kain. Dari kain itu kita akan membuat baju. Sebelumnya kita buat pola bajunya dulu. Baru setelah dibuat pola bajunya, kita menjahit baju. Dan akhirnya jadilah sebuah baju. Begitulah proses pembuatan kain dan baju ya Kak. Dari bunga kapas dipintal menjadi benang, lalu ditenun menjadi kain, dibuat pola menjadi baju, menjahit dan menjadi baju. Seperti itu ya Kak. Nah, ada praktek cara meluncur di kolam renang. Yang pertama bisa kalian lihat berdiri dengan satu kaki, sedangkan kaki satu ditekuk dengan telapak kaki menempel pada dinding kolam. Lalu gambar kedua, kedua tangan lurus ke depan dan bungkukan badan ke depan. Tetap posisi kaki seperti ditekuk satu ya, masih ditekuk satu. Yang ketiga, kemudian tolakkan kaki yang menempel
pada dinding sehingga badan terdorong ke dalam arah depan, sikap mengapung dan meluncur. Kalian bisa praktekkan ini ketika kalian sedang berenang bersama keluarga kalian, tetapi harus didampingi dengan orang tua atau orang dewasa ya Kak, untuk keamanan diri kita sendiri. Nah, di sini selesai sudah pembahasan dari tema 1 dan 2. Bu Guru akan memberikan latihan soal. Yang pertama, kalian kerjakan tema 7 halaman 67 dan 6 sampai 69. Jadi tugasnya seperti yang sudah Bu Guru ajarkan tadi, melipat nih di halaman halaman 67 sampai 69. Di sini ada tabel, kalian buat dulu persegi panjang, lalu kalian praktekkan dengan menggunakan kertas apapun bebas. Nah, kalian lihat bekas garisan tadi ada sisi berapakah yang bisa dilipat. Oke. Lalu soal yang kedua adalah mengerjakan tema 7 halaman 75. Ini dia. Kalian menjawab pertanyaan, ayo berlatih. Nomor 1 sampai 5. Baik, begitu saja penjelasan dari Bu Guru. Mohon maaf apabila dalam berbicara Bu Guru kurang baik, mohon untuk tidak ditiru ya Kak. Syukron, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.